Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidatonya dalam sidang Majelis Umum ke-80 PBB pada Selasa 23 September sekitar pukul 9 pagi waktu New York atau 8 malam waktu Indonesia Barat. Mimbar pidato akan menjadi panggung emas bagi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang dan juga menyuarakan kemerdekaan Palestina. Lalu apa saja yang perlu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto lewat pidatonya? Kita analisa bersama pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teguh Reza Syah. Selamat malam Pak Reza, apa kabar? Kabar baik, salam Indonesia. Salam Indonesia. Pak Reza, Presiden Prabowo Subianto akan berpidato di sidang Majelis Umum PBB dalam waktu kurang lebih 15 menit durasinya. Menurut Anda, Pak Reza, apa yang sebaiknya disampaikan oleh Presiden Prabowo agar Indonesia memiliki bargain position tinggi di kancah global besok? Terima kasih. Saya pikir Presiden Prabowo Subianto itu akan berpidato full power ya. Kita mungkin akan bisa membandingkannya dengan retorika yang dibuat oleh Presiden Soekarno tanggal 30 September 1960 silam. Pada saat itu judul pidato Bung Karno adalah To Build the World Anew. Jadi saya pikir harapan Bung Karno yang tidak tersampaikan pada saat itu akibat dunia berada pada posisi bipolar akan dicoba dibahas pada masa multipolar saat ini oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk itu beliau sudah memiliki amunisi diplomatik yang luar biasa. Pertama, Indonesia sudah semakin stabil, pertama, dan kemudian rating Indonesia sudah semakin tinggi kalau kita berbicara dengan lewat indeks Sustainable Development Goals. Kemudian Indonesia mendapat banyak mandat dari ASEAN, dari Organisasi Konferensi Islam, dari Gerakan Non-Blok, dari Kerjasama Selatan-Selatan, dan 2 tahun silam kita mendapat mandat dari dari KTT darurat, OKI, dan Liga Arab. Jadi intinya Presiden Prabowo Subianto memiliki mandat yang cukup, kemudian kesiapan intelektual yang cukup, dan juga tidak terhitung kontak-kontak diplomatik yang beliau lakukan dengan tokoh-tokoh dunia seperti Vladimir Putin dan juga Xi Jinping dan juga Perdana Menteri Australia dan juga Presiden Prancis. Jadi hal ini membuat beliau, saya pikir, akan sangat percaya diri karena banyak informasi yang beliau miliki belum tentu dimiliki oleh kepala negara lain. Karena itu sesuai dengan tema sidang Better Together, 80 Years and More for Peace, Development and Human Rights, saya pikir beliau memiliki amunisi yang memadai untuk itu. Apalagi nomornya bagus ya, nomor 3 ya. Tapi untuk itu tema-tema apa yang akan beliau sampaikan, saya pikir beliau akan berbicara isu-isu global, isu-isu regional, dan juga isu-isu mendatang. Ini masih rahasia bagaimana format dari pidato tersebut, tapi secara garis besar beliau akan berbicara tentang environmental issues yang memuat climate change, kemudian hilangnya biodiversitas dan juga deforestasi. Kemungkinan besar beliau juga akan membahas socio-economic challenges seperti kelaparan dan kemiskinan di berbagai belahan bumi, kemudian kondisi-kondisi kesehatan masyarakat. Jadi ada items-items tertentu dari Sustainable Development Goals yang akan beliau pilih. Kemudian tentunya beliau juga bisa membagikannya dalam klaster seperti geopolitics, geostrategic, dan geoeconomics. Tapi yang utama dari itu semua adalah masalah perdamaian dan keamanan dunia, di mana ada potensi nuklir itu akan menjadi penentu untuk perdamaian dunia. Dan ini tentunya hal yang harus dicegah. Kemudian beliau kemungkinan juga akan berbicara tentang governance and human rights, tata kelola yang baik. Dan untuk itu beliau juga akan berbicara kemungkinan besar tentang reformasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian terutama sekali Palestina, karena dalam setiap nafas Indonesia itu ada Palestina di sana. Jadi ini adalah kira-kira tema yang akan beliau sampaikan. Tentunya beliau juga akan merujuk kepada hasil-hasil dari high level panels tanggal 22 September silam, bagaimana pemikiran-pemikiran dari Juan Manuel Santos, bagaimana pemikiran dari Mary Robinson, dan juga bagaimana pemikiran dari Prince Zaid Ra'ad Al Hussein. Jadi kemungkinan besar temanya akan semakin mengerucut, tapi kami sebagai pengamat tidak mendapat informasi terkini perihal ini. Iya. Geopolitik, ekonomi, hak asasi manusia ini mungkin akan menjadi salah satu poin yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto begitu ya. Tapi kita tahu ada konflik antar negara yang masih berlangsung nih. Majelis Umum PBB mengadopsi deklarasi New York kemarin mengenai penyelesaian damai konflik Israel dan Palestina. Ketika beberapa negara seperti Inggris, Kanada, Australia, dan yang lainnya telah mengakui negara Palestina. Menurut Anda apakah forum esok akan memberikan resolusi nyata tentang two-state solution? Dan sekaligus Presiden Prabowo apakah penting
untuk menegaskan kembali dukungannya terhadap Palestina jika dimasukkan dalam poin pidatonya esok, Pak? Saya pikir ini beliau bekerja sangat keras ini tim pidato ini bekerja sangat keras karena perkembangan two state solution itu harus juga disesuaikan dengan hasil dari high level panels yang berakhir 22 September silam ya. Tapi kata-kata kuncinya adalah kalau kita lihat hasil dari high level panels itu adalah itu mereka mengkritisi misalnya ini urusan sudah harus segera jadi. Misalnya kalau kita lihat dari statement Juan Manuel Santos dikatakan jangan lagi negosiasi lagi, tidak perlu lagi kita berbicara internal reform, tapi harus segera diupayakan kemerdekaan itu. Kemudian juga misalnya Juan Manuel Santos juga mengkritisi aksi teror dari Hamas, tapi juga mengkritisi aksi balas dendam dari Israel yang semena-mena sehingga menghancurkan tempat tinggal dan tempat perumahan masyarakat. Kemudian mungkin juga akan mengkritisi atau menindaklanjuti statement dari Mary Robinson yang menggunakan kata kunci indiscriminate bombardment, kemudian forced displacement, kemudian juga starvation as a weapon of war. Jadi saya pikir pidato Presiden Prabowo Subianto nanti akan menggunakan kata-kata kunci yang terkini dari high level panel tersebut. Tapi juga tentunya akan ada upaya Indonesia sendiri untuk mengamati bagaimana kita bukan hanya mengkritisi, kita bukan hanya menanggapi two-state solution, tapi juga menanggapi bagaimana kelak di kemudian hari. Misalnya kita berbicara tentang perbatasan, maka perbatasan itu harus tegas. Kita akan menggunakan kata kunci 1967 sebagaimana dikemukakan dalam resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Kita juga harus berbicara tentang penduduk, istilahnya itu Israeli settlements yang menguasai wilayah-wilayah Palestina dan mereka berasal dari berbagai belahan bumi lain dan belum tentu mereka memiliki DNA dari Timur Tengah, dan untuk itu kedatangan masyarakat tersebut terus terang adalah hal yang ilegal dalam hukum internasional. Kemudian juga pembahasan harus menyangkut Yerusalem, di mana Yerusalem itu statusnya seperti apa? Apakah seperti sebelum 67 ataupun sekarang, di mana sudah menjadi pos-pos diplomatik, dan juga harus diperhatikan bagaimana kondisi daripada para pengungsi tersebut. Karena suatu kemerdekaan tentunya harus mengandalkan penduduknya di kelak kemudian hari, persis seperti yang diharapkan oleh hukum internasional, bahwa suatu negara harus memuat penduduk yang tetap, kemudian wilayah yang jelas, kemudian kemampuan memerintah, dan terakhir adalah kemampuan melakukan hubungan internasional. Jadi saya pikir Presiden Prabowo Subianto akan merujuk kepada hasil-hasil high panels, tapi juga merujuk kepada hasil-hasil dari inisiatif Indonesia sendiri untuk melihat bagaimana isu-isu ke depan seperti borders, kemudian Israeli settlements, kemudian Yerusalem, dan juga Palestinian refugees. Jadi sampai saat ini saya pikir tim redaksi dari Indonesia masih bekerja keras, karena kalau kita berbicara pidato, pidato itu baru berbunyi kalau dihubungkan dengan retorika dari siapa yang membaca pidato tersebut. Jadi akan beda retorika Presiden Prabowo kali ini. Ya, retorikanya akan berbeda karena Presiden Prabowo akan menjadi kepala negara ketiga yang berpidato setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat, Pak Reza. Menurut Anda dalam waktu sekitar 15 menit, seberapa besar kemungkinan pidato Presiden Prabowo yang akan juga menjadi suara Indonesia ini akan berpengaruh dan didengar oleh negara-negara lain ya? Berhubung sebelum Presiden Prabowo berpidato, ada Donald Trump yang akan terlebih dahulu menyampaikan pidatonya. Kita tahu bahwa Amerika Serikat negara adidaya, negara yang kuat, yang powerful. Akankah seberapa besar pengaruh pidato seorang Presiden Prabowo di sidang Majelis Umum PBB besok akan terlihat seperti apa, Pak Reza, menurut Anda? Pertama, kualitas dari teks itu sendiri harus hidup ya. Di mana teks itu dibuat dengan konstruksi akademik, mulai dari introduction,
contents dan conclusion. Dan semua itu harus disampaikan dengan retorika seorang Presiden Prabowo Subianto yang memiliki tingkat intelektualitas tinggi, kemudian pengalaman yang tinggi di bidang pemerintahan dan pemahaman beliau yang sangat bagus dalam aspek-aspek kemiliteran. Memang dunia akan fokus kepada pidato Donald Trump, tapi seperti biasa masyarakat dunia sudah mulai jenuh karena pidato Donald Trump itu akan memuat kata-kata kunci yang seperti ancaman, kata-kata kunci seperti war on terrorism, kemudian kata-kata kunci two-state solution yang menguntungkan Israel, akan memuat kata-kata kunci seperti penggunaan senjata atom. Jadi senjata nuklir ya. Jadi masyarakat tampaknya akan jengah besok ya, karena pidato Donald Trump itu dibuat tanpa semangat. Karena kita harus akui ekonomi Amerika Serikat sedang tidak baik-baik saja. Kemudian kepemimpinan Amerika Serikat sedang menurun atau Pax Americana sedang turun. Pada saat yang sama Pax Sinica sudah mulai menaik dan China sudah benar-benar menempatkan diri sebagai kekuatan alternatif. Apalagi China dengan Rusia sudah berada pada posisi yang sangat kuat dalam BRICS seperti kita lihat dalam pertemuan mereka beberapa hari silam di Beijing. Dan untuk itu saya sangat berharap Presiden Prabowo tidak membaca teks tersebut, tapi cukup mengandalkan kata-kata kuncinya saja dan menggunakan komunikasi dengan kata-kata kunci yang beliau kuasai. Seperti kita ketahui, beliau menguasai bahasa Inggris, Perancis, kemudian Spanyol, dan juga Belanda dan Jerman. Tentunya hal ini akan diperlukan juga kata-kata kunci baru dalam bahasa Arab dan Mandarin, dan ini harus menjadi kekuatan beliau. Kemudian juga ada gestur-gestur yang khusus, misalnya pada saat mana beliau berbicara makro, mata akan tertuju kepada Sekjen PBB, kemudian pada saat beliau mengkritisi konflik di Timur Tengah yang tidak selesai akibat penggunaan veto yang sembarangan dari Amerika Serikat, mungkin mata akan merujuk kepada Donald Trump. Jadi hal ini hendaknya dipersiapkan sejak dini. Ya, karena akan berpidato setelah Donald Trump, kita berharap nanti Presiden Prabowo Subianto juga akan berpidato secara tegas ya, karena dalam sebuah pidato pasti ada berbagai macam elemen, diantaranya ada elemen-elemen untuk ajakan, seruan, dan juga berbagai informasi lainnya. Terima kasih banyak Pak Reza atas waktu Anda telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu Pak. Terima kasih.